Halo, Jeffrey. Sekarang kita akan belajar tentang membuat efek lukisan tangan di Photoshop. Nah, untuk langkah yang pertama, kita buka foto yang sudah Mister bagikan. Kita cari fotonya, kita klik, kita open. Lalu setelah terbuka, kita perbesar terlebih dahulu foto tersebut supaya bagian-bagian dari foto terlihat dengan jelas. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyeleksi foto yang akan kita ubah menjadi bentuk lukisan tangan dengan menggunakan Quick Selection Tool. Kita seleksi bagian-bagian tertentu yang akan kita edit. Kita sesuaikan bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Jika sudah selesai, ini sudah cukup. Lalu selanjutnya kita akan menghapus backgroundnya. Caranya kita klik kanan di bagian foto yang sudah kita seleksi. Kita klik kanan, kita pilih select in face. Kita pilih select in face. Lalu kemudian kita hapus backgroundnya dengan menggunakan eraser tool. Kita hapus sehingga menjadi berwarna putih dan tersisa bagian yang kita seleksi tadi. Setelah selesai menghapus background, kita hilangkan seleksi ini dengan cara klik menu select. Lalu kita klik di select. Nah, selanjutnya kita akan membuat efek dengan threshold. Caranya kita klik fill or adjustment layer di bagian bawah. Kita pilih bagian threshold. Kita akan menyesuaikan warna hitam dan putihnya. Kita geser ke kanan dan ke kiri. Kita sesuaikan supaya terlihat seimbang. Contohnya seperti ini. Sudah cukup. Setelah mengatur thresholdnya, kita gabungkan kedua layers yang ada di sebelah kanan dengan cara kita blok kedua layer. Lalu kita klik kanan dan pilih merge layer. Langkah selanjutnya kita akan select color range, yaitu di menu select, kemudian color range. Nah, selanjutnya di bagian ini kita klik di background yang warna hitam, lalu kita klik kembali di bagian foto supaya yang terseleksi adalah bagian fotonya. Lalu setelah seperti ini kita klik OK. Nah, selanjutnya kita copy pastekan bagian ini dengan cara Ctrl+C untuk mengcopy, kemudian tekan Ctrl+V untuk mempaste. Nah, selanjutnya akan muncul layer baru, yaitu layer 1. Kemudian kita klik pada layer background untuk membuat solid color. Ya, kita klik layer backgroundnya, kita ke fill or adjustment layer yang ada di bagian bawah. Kemudian kita ubah ke solid color. Kita ubah backgroundnya menjadi warna putih. Kita klik di ujung sini yang berwarna putih, kemudian OK. Nah, setelah kita mengatur solid colornya, kemudian kita klik pada layer 1. Nah, selanjutnya kita bisa memperbesar atau geser posisinya. Layer 1 ini kita bisa atur
dengan cara free transform, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita atur sesuaikan di bagian tengah supaya terlihat seimbang. Lalu kita geser supaya pada posisi yang pas. Setelah posisinya pas, kita buat teks dengan cara klik tools yang berlambangkan huruf T. Kita klik di layersnya, lalu kita perbesar supaya terlihat hurufnya. Lalu kita ketikkan kata, misalkan nama kalian, Mister di sini contohkan Derek. Setelah kalian mengetik sebuah kata di situ, lalu kita ubah jenis fontnya menjadi font yang sudah kita tentukan atau install di pertemuan sebelumnya. Nah, ini dia Levire Brush. Kita klik, kita rubah jenis fontnya menjadi Levire Brush supaya memberikan efek seperti goresan kuas. Setelah itu kita atur besar kecilnya huruf supaya seimbang dengan fotonya. Lalu kita atur posisinya. Kita juga bisa mengatur kemiringan dari tulisan ini di menu edit dan free transform. Kita atur, misalkan Mister ingin miring dengan sudut seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik OK. Setelah kita membuat tulisan dan memposisikan tulisan tersebut, selanjutnya kita akan membuat efek cipratan. Kita di Photoshop gunakan menu brush tool, lalu kita pilih jenis brush mana yang akan kita gunakan. Nah, Mister berbesar terlebih dahulu supaya terlihat dengan jelas. Ketika menu brush yang kita gunakan itu belum ada, kita nanti akan menggunakan 3 menu brush yang kita masukkan di pertemuan sebelumnya. Jika belum masuk ke dalam menu ini, kita bisa tambahkan secara manual dengan cara klik option yang ada di sudut sini, lalu kita pilih mana saja paint splatter yang pertama, kita klik. Nah, sudah bertambah. Lalu kita juga masukkan kedua brush yang sudah kita tentukan di pertemuan sebelumnya, ink drip. Satunya lagi adalah Safely Ink Splash. Ya, kita masukkan tiga-tiganya. Nah, setelah kita masukkan tiga-tiganya, tampilannya akan menjadi seperti ini. Muncul efek brush seperti cipratan pada kuas. Jadi nanti kita gunakan efek brush ini, kita sesuaikan sesuai dengan kreasi kita. Misalkan Mister pilih yang ini, kita juga sebelum menciptakan atau memberikan efek pada foto, kita harus mengatur besarnya brush ini. Jadi kalau tidak kita atur, itu akan sangat besar dan tidak sesuai dengan foto, maka kita atur terlebih dahulu. Kemudian kita klik pada bagian-bagian tertentu yang menurut kita pas untuk meletakkan efek tersebut. Untuk jenis-jenisnya kalian bisa tentukan sendiri. Di sini kita butuh kesabaran untuk memberikan efek tersebut. Kita munculkan satu demi satu efek-efeknya.
Jadi kita juga bisa memberikan efek cipratan kuas ini di tulisan yang kita tulis tadi. Jadi kita pilih jenis brush yang sesuai untuk kita gunakan untuk memberikan efek di menu tulisan. Jika kita rasa sudah cukup, maka kita akan melaju ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu kita gabungkan antara layer 1 dengan efek brush tadi. Kita gabungkan jadi satu. Cara menggabungkannya sama, yaitu dengan match layer. Kemudian kita akan memberikan efek warna atau cat. Kita buka gambar abstrak yang sudah Mister bagikan juga, lalu kita geser dan kita gabungkan di gambar yang sudah kita edit tadi. Nah, kita klik pada layer 1, yaitu layer abstraknya. Kita klik kanan, lalu kita pilih create clipping marks. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kita bisa sesuaikan warnanya, posisinya. Jadi kan tadi abstrak terdiri dari berbagai warna, kita geser-geser untuk menyesuaikan posisi warnanya, dengan catatan kursor berada di layer 1 supaya yang bergerak adalah gambar abstraknya. Kita geser. Jika kita sudah menemukan posisi yang pas untuk gambar ini, contohnya adalah seperti ini, lalu kita atur hue and saturation-nya supaya warnanya itu lebih bagus. Hue and saturation ini ada di menu fill or adjustment layer yang berada di bagian bawah. Kita klik fill or adjustment layer yang ada di bagian bawah. Kita pilih hue or saturation. Kita geser hue-nya, kita sesuaikan, kita lihat apakah sudah pas, lalu saturation-nya juga. Jika kita sudah merasa pas dengan warnanya, lalu kita silang menu itu, kemudian kita gabungkan antara fotonya, terus foto abstrak dan hue saturation. Jadi ketiga layers ini kita gabungkan. Caranya sama, dengan klik kanan, langkahnya sama, match layers. Kalau sudah, kita tinggal simpan foto ini. Tetapi kalau kita masih ingin menyesuaikan lagi, kita bisa tambahkan dengan crop. Kita buang, misalkan kita hanya ingin membuat backgroundnya itu seperti ini, jadi seimbang kanan kiri atas bawah. Kita kemudian save dengan format gambar ya, JPG. Kita klik save, kita sesuaikan besarnya ukuran, kita ambil saja yang paling maksimum, kita klik OK. Oke, dari Mister itu saja. Mister akhiri. Selamat siang, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye, CS3.